Jadi apakah ini cinta, lebih kayak kita menyukai seseorang, mencintai seseorang, tapi lebih kayak kita nggak tahu nih dia juga merasakan hal yang sama nggak ya gitu. Kurang lebih kayak bisa dibilang cinta bertepuk sebelah tangan, tapi lebih kayak kita nggak yang menyerahnya gitu. Pengalaman pribadi nih ya. Hampir-hampir sih. Kini ku jatuh cinta kepadamu Arjuna, kau buatku tak berdaya. Kini ku jatuh cinta kepadamu Arjuna, kau buatku tak berdaya. Halo Sobat TK, kembali lagi di podcast Kinari bersama saya Kin dan saya Ari. Kali ini kita bersama Rani Zamara. Halo semuanya. Hai Kak. Dan Kak dong. Oh, Ya. apa nih? Kak aja Oh, loh. Pak D. Kalau om kan nanti terlalu ya. Om dia aja nih, Om dia. Saya Kin aja, nggak usah Kin. pakai nama Mas, nggak usah Kin langsung nama. Nah, Kak, Rani gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti harus sehat. Pandemi Harus gimana? sehat, betul, Pandemi harus gimana? sehat. Pandemi selama pandemi gimana? Ya alhamdulillah, maksudnya ya dijalanin aja. Mau nggak mau ya kita tetap harus berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Karena mau nggak mau kan memang harus kan. Ya. Gitu. Jadi ya Mas Ari, semangat aja. si Rani ini dari ngomongnya aja udah cengkoknya itu Oh cengkok iya. David banget lah. Waduh. Cengkoknya udah kendus. Cengkoknya udah Cengkoknya kendus. tuh khas udah kelihatan ya kedengeran loh. Ya, Rani dari mana sih Rani asalnya? Asli Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Polewali Mandar. Oh, jauh sekali ke Jakarta. Iya, Polman Mas Ari. Polman. Polewali Mandar. Kayak kampus Polman. Polewali Mandar. Karena nih terakhir kalau nggak salah habis rilis single baru ya. Betul. Judulnya apa sih, alhamdulillah. boleh dikasih tahu? Judulnya Apakah Ini Cinta. Kemarin di November rilis musik videonya. Alhamdulillah. Oke, itu single keberapa dari Rani? Kalau untuk official yang kita bikin video klipnya ini single yang ketiga, karena ada beberapa yang cuma di digital. Oh, ini single ketiga berarti. Iya. Nah, lagunya Apa Ini Cinta tentang apa sih? Jadi apakah ini cinta, lebih kayak kita menyukai seseorang, mencintai seseorang, tapi lebih kayak kita nggak tahu nih dia juga merasakan hal yang sama nggak ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting aku juga aku punya rasa, terserah dia mau ada rasa atau enggak gitu. Jadi kurang lebih kayak bisa dibilang cinta bertepuk sebelah tangan, tapi lebih kayak kita nggak yang menyerahnya gitu. Pengalaman pribadi nih ya. Hampir-hampir sih. Semoga enggak ya. Lirik dibuat sendiri. Sendiri. Musik Kalau musik dibantu sama namanya Karoni, arrangernya. Memang karena bisa dibilang ini project pertama Rani yang benar-benar Rani ciptain sendiri lagunya kan. Jadi tetap butuh masukan dari orang-orang yang lebih paham lah di bidangnya gitu. Yang dua single sebelumnya? Kalau single sebelumnya di Semu Menanti Rindu, Rani juga ikut nulis lirik, cuman belum 100% Rani yang ngerjain lagunya gitu. Dan di lagu Apakah Ini Cinta ini baru Rani sendiri. Yang single kedua itu apa tuh judulnya? Semu Menanti Rindu. Mandiri dulu. Iya. Itu ikut turun tangan juga. Iya, gitu. nulis liriknya gitu, lagunya gitu. Nah, baru sekarang memberanikan diri untuk nulis semua Iya, lirik betul. lagunya. Iya. Oke, kemarin syutingnya di Bali loh Mas Ari ini. Masih Iya. bener ya? Iya, alhamdulillah, Syuting di betul. Bali loh. Di pinggir pantai begitu Mas Ari. Iya, benar. Jadi- Udah nonton masih berarti? Iya, anginnya semilir. kenapa Bali? Kenapa nggak di Jakarta? Kan ada juga pantainya di Jakarta. Mungkin karena kan Rani senang traveling kan, Oke. senang gitu. Jadi kemarin kenapa nggak sekalian aja? Kebetulan kan memang Bali kita tahu view-nya, keindahannya seperti apa gitu kan. Dan sesuai dengan konsepnya kita kan, Rani kan pengen lebih ke fairy tale, terus lebih visual juga gitu, mainnya kayak di t-shirt. Jadi cocok lah sesuai dengan konsep yang Rani pengen. Tapi kenapa sampai akhirnya Rani gitu memutuskan yaudah nih buat jadi single berikutnya nih Apa Ini Cinta nih kan? Nah, itu ada nggak sih alasan khusus gitu? Sebenarnya kalau alasan khususnya sih nggak ada yang khusus banget, cuman memang karena mungkin time-nya lagi pas, karena memang kemarin kebetulan ada campaign yang Rani kerjakan dan sehubungan dengan lagu-lagu K-pop gitu kan, dan lagu Apakah Ini Cinta kan inspirasinya juga musik-musiknya K-pop gitu. Oh, Jadi oke. kita mengeluarkan Apakah Ini Cinta dulu, padahal kan sebelumnya udah ngerjain lagu yang beda nih, bikin video klip lagu yang beda gitu, konsep yang beda, tapi karena memang mungkin timingnya pas buat lagu Apakah Ini Cinta, jadi Apakah Ini Cinta dulu. Nah, nuansa musiknya memang dangdut apa gitu, campuran kan biasanya ada dangdut koplo, dangdut Iya.
musik Klasik, dangdut klasik. Ya, dangdut dia klasik. dangdut kan ya identik dengan klasiknya gitu. Kalau apakah ini cinta ini mungkin lebih tepatnya kayak ada pop R&B-nya ada, terus karena kan inspirasi Rani pas minta lagu ini dikerjakan itu musik-musik K-pop ya Mas. Maksudnya remix berarti ya. dibilang remix sih enggak remix juga, lebih kayak pop dangdut EDM yang lebih komersil, lebih kekinian lah gitu, lebih milenial. Jadi bisa dibilang karena sesuai dengan apa yang Rani pengen, jadi nggak begitu melenceng juga dari dangdutnya, ya dikerjakan gitu. Sampai akhirnya memasukkan unsur R&B, pop gitu. Iya. Ada pertimbangan khusus kah? Selain karena memang backgroundnya K-pop ya, Ya. ada nggak sih alasan khusus gitu? Kayak masukkan, nah ini kayaknya harus ada R&B-nya nih, ada popnya nih gitu. Karena kan bisa dibilang orang tuh tahu Rani karena selalu bikin lagu pasti ada dance-nya. Oh, Kan. oke ya. Salah satu alasannya juga karena pengen tetap nonjolin itu. Kebetulan kemarin di Desember juga kita rilis yang video dance versionnya. Jadi memang karena pengen tetap nonjolin itu, Rani itu seorang penyanyi yang nyanyi sambil dance loh, sambil nari loh. Jadi memang pertimbangannya salah satunya itu. Dan memang karena kan pengen lebih punya ciri khasnya aja. Oh, Gitu. oke. Itu butuh berapa lama Rani dari awal menulis lirik sampai kemudian jadi dan Iya. rekaman? Kurang lebih sekitar 2 bulanan ada Mas. Iya. Cepet ada. selama pandemi itu ya? Iya. Saat pandemi ya? Betul. Jadi ini selama pandemi benar-benar nggak bisa manggung berarti? Iya benar. Hanya di rumah kah atau tawaran manggung virtual? Jadi memang ada beberapa yang memang daerah sekarang ada yang masih belum kan. Terus kemarin mungkin ada beberapa juga acara yang kita cancel dan kita hold gitu karena memang situasinya. Tapi kita memang sekarang gunakan kesempatan sosial media sekarang juga lagi happening Dahsyat banget, ya. dahsyat kan gitu. Jadi kita sekarang lebih nonjolin di situ gitu. Sebelum masuk ke manggung-manggungnya nih, tapi Rani mau ngasih pesan apa sih di lagu apa ini cinta ini nih? Pesan lagunya sih lebih ke kayak kalaupun misal dari liriknya ya kayak kalaupun kita misalkan menyukai seseorang ya perjuangkan gitu. Oh, memang harus begitu. Iya. Kalau tidak diperjuangkan itu Iya, ya jangan udah. menyerah Ya, ya Mas. betul. Sabar ya Mas. Pengalamannya Mas Ari, Cuci saya. tangan lagi Bu, cuci tangan lagi ya nih, cuci tangan lagi. Tapi boleh nggak sih nyanyi sedikit itu lagunya apa ini? Oh boleh. Apa ini cinta nyanyi sedikit aja. Tapi mau banyak juga nggak apa-apa sih. Satu lagu juga apa-apa ya. Satu lagunya nanti ada di bawah sini ya. Kini ku jatuh cinta kepadamu Arjuna, kau buatku tak berdaya. Kini ku jatuh cinta kepadamu Arjuna, kau buatku tak berdaya. Yeay. Itu harus ada ya. Ada, harus. Ada ya? Baru gua mau masuk ada duluan. Baru gua masuk. Itu tadinya di siapa tuh Rani sebelum gitu. Jadi biar nggak monoton, nggak datar-datar Oh. gitu. Jadi Kenapa itu gitu. ditanyain sih Mas? Enggak, maksudnya kenapa enggak Oh iya, mungkin biar beda aja. Oh, oke. Nah, gimana Rani lolos kan waktu itu di Bolan Dangdut Academy ya? Iya, betul. 2016. Betul. Nah, selama ini gitu, ya kita bicara selama pandemi gitu. Manggung nggak ada kan Iya, on betul. air Iya. paling ada beberapa Ada. doang. Nah, itu kamu lampiasin melampiaskan kerinduan manggung off air tuh ngapain aja sih? Wah, Selama di rumah gitu atau itu gimana? kayaknya memang karena udah terbiasa sibuk nyanyi gitu kan, jadi pas pandemi tiba-tiba kayak nyanyi tanpa penonton. Di on air kan juga gitu, nyanyi tanpa penonton segala macam tuh kayak ada sesuatu yang memang hilang gitu. Bener, jadi kayak ya cuman karena memang mau nggak mau dihadapin. Jadi kayak Rani mikir gimana ya caranya biar kan salah satunya kita nyanyi ada penonton itu biar ketemu sama penggemar gitu kan. Jadi sekarang Rani lebih sering aktif di sosial media gitu, dan mungkin sekarang karena sosial media udah bisa live di mana-mana, jadi mungkin lebih sering ngobrol sama penggemar-penggemar gitu dari sosial media sekarang. Dan kalau cara ngilangin kerinduan manggung gitu kayak bingung juga. Mau nggak mau kayak soalnya udah beda nyanyi kalau tanpa penonton. Terakhir Udah, ingat nggak pasti. terakhir nyanyi kapan di depan penonton?
Ya off air. Sebenarnya setelah pandemi yang mendingan ada udah bisa ada penonton, cuman mungkin nggak maksimal, cuma beberapa persen itu kemarin ada. Ini bulan apa kemarin? Bulan apa ya kemarin ya? September apa? Kayaknya Agustus sampai September kalau nggak salah ada. Iya. Tapi dari 2020 awal sampai 2001. Iya, itu berasa langsung ada. Bener ya. Bener itu semua cancel, ada yang udah DP segala macam gitu, kayak kasihan juga, cuman kayak mau nggak mau kan. Gitu. Kalau udah DP itu minta dibalikin. Rani kemarin ngasih, maksudnya karena memang kita dihadapin, maksudnya bukan pilihan masing-masing kan, dianya ngasih pilihan udah 50% aja Kak gitu. Enak sebenarnya ya, nggak nyanyi tapi Tapi kitanya juga kayak beban juga ya, nggak enak gitu, cuman karena memang untuk yang kerjasamanya juga enak karena udah sering, jadi nggak apa-apa Kak, kita juga kan nggak enak gitu. Ada berapa banyak berapa panggungan tuh yang batal? Yang akhirnya dari 2020 awal pandemi sampai Agustus kemarin tuh. Lebih ke awal-awal sih Kak, mungkin gitu. Bingung ya. puluhan sampai puluhan gitu. Enggak juga. Lebih dari 10 kan? Hampir. Hampir 10 panggung tuh. Iya. Padahal sekali manggung 100 juta. Oh, aduh, amin. Gitu. Ini udah Amin. satu triliun gitu. Aduh, sekelas apa saya ya? Aduh, nanti kalau udah kayak Beyonce ya. Amin. Setelah Dangdut Academy itu Rani kan mulai dikenal tuh 2016. Terus apa yang mau dilakukan? Ya akhirnya nyanyi sana sini, menyiapkan lagu atau apa sih yang dikerjain? Iya, 5 tahun ini ngapain aja tuh? Selain manggung, nyanyi, sebenarnya bisa dibilang kayak menjadi salah satu pelajaran juga ya. Maksudnya Rani tuh belajar sampai sekarang kayak gimana sih menjadi seorang public figure yang bisa menginspiratif, yang selalu positif gitu. Dan apalagi kan sekarang berita-berita banyak banget ketutupan, yang prestasi kan ketutupan terus nih sama yang nggak enak-enak gitu kan. Jadi gimana apa? Yang nggak enak itu apa Rani? Ya banyak lah ya. Nggak usah dirinciin dong. Iya, jadi maksudnya gimana cara menjadi seorang penyanyi yang selalu berkarya, itu salah satunya. Karena kalau kita dikenang jadi seorang penyanyi yang punya karya, itu kan punya kesenangan tersendiri gitu loh Mas. Dan kayaknya memang karena Rani sangat mencintai nyanyi, jadi terkadang kayak nggak mikirin finansialnya gitu. Oke. Gitu, jadi karena memang Rani seneng, Rani kayak gimana ya, udah cinta banget sama nyanyi gitu kan. Dan apalagi kayak misalkan di panggung kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Jadi kayak pandemi kemarin itu kayak bener-bener wah, ada yang kayak beda hilang gitu. Tapi memang Rani nggak mau tersentuh kah masalah pribadinya gitu sampai akhirnya pengen, ya gue pengen berkarir, pengen menunjukkan karya gitu, nggak mau ngumbar masalah pribadi atau seperti apa sih? Kayaknya memang bukan untuk konsumsi publik kan gitu. Ada hal-hal yang memang harus, ada yang enggak menurut Rani. Itu Rani, jadi setelah 2016 itu kemudian kalau mulai merasa populer nggak sih? Merasa dikenal banyak orang nggak sih gitu? Dulu tuh awal-awal mungkin masih kayak oh bener ya sih Mas gitu. Kayak kemana-mana misalkan oh nih Rani Karani ya gitu kan, kayak wah ternyata sebegini ya impactnya gitu kalau orang masuk di TV gitu kan. Dulu kan masih kecil gitu ya, ngeliat orang nyanyi di TV kayak keren, kayak aku tuh nggak mikirin popularitasnya gitu, kayak keren masuk TV ditonton orang gitu. Tiba-tiba pada saat kayak langsung juga kayak wah sebegininya ternyata ya gitu. Cuman kayak awal-awal mungkin masih belum bisa terlalu menyesuaikan, kayak masih kadang suka kaget, kadang kayak polos banget. Dulu kan masih 18 tahun kan gitu. Kayak sekarang ternyata memang harus belajar itu gitu. Ya tapi pastinya setelah belajar gitu selama 5 tahun ini, how do you feel gitu? Apa yang kamu rasakan menjadi orang terkenal itu seperti apa sih? Ternyata harus punya tanggung jawab, salah satunya, karena bisa dibilang menjadi public figure kan dilihat semua orang bisa dibilang. Jadi gimana caranya memberikan contoh yang baik kalau menurut Rani itu. Jadi bisa menjadi seorang public figure yang selalu memberikan inspiratif, memberikan yang ya, karena kan bisa dibilang penonton kita banyak yang milenial gitu. Apalagi sosial media sekarang banyak anak muda, bahkan anak kecil gitu kan. Gimana caranya kita bisa memberikan tontonan yang bisa mengedukasi lah, salah satunya. Ada yang pernah usil nggak gitu? Ini tahu nih, wah ini kan yang di Dangdut Academy nih, terus deket-deket nyolek, nyubit. Wah itu pasti pernah. Awal-awal banget selesai yang
kita keluar kota nyanyi tiba-tiba dikerumunin gitu tuh awal-awal masih kayak cuman kayak dulu tuh kayak masih kelihatan senengnya gitu, masih seneng gitu ya diinin sama orang, ternyata banyak yang suka, banyak yang sayang gitu. Cuman kayak pas udah di ruang tunggu mungkin kayak oh ternyata dia aku dicubit ya gitu. Kayak gitu. cubit apa lagi? Dulu yang lucu tuh pernah mungkin ceritanya sih lucu, jadi ada mbak-mbak pelayan makan, bukan pelayan apa sih, kayak misalkan kita di kafe waitersnya gitu bawa makanan gitu kan, ibu-ibu terus kayak gemes gitu habis pegang sambal kayak oh Rani gitu. Iya kayaknya ya. pas sambal kayak oh iya bu, pas habis itu kayak kok mukaku panas gitu panas ya gitu, oh ternyata tadi habis pegang sambal langsung cuci muka gitu, jadi kayak wah ternyata nggak segampang itu. Cuman kayak tetap harus nice kan. Tapi risih nggak sih kayak terima kayak dicubit sampai muka dikuyul-kuyul gitu, risih nggak sih? Pasti sih ada, pasti ada rasa kayak kan jangan dicubit gitu kalau orang mungkin, tapi kan ada orang biasa beda-beda responnya kalau misalkan orang gemes, orang seneng gitu kan. Cuman sebisa mungkin kalau menurut Rani harus nice aja dulu di depan mereka, nggak perlu tau kalau kitanya nggak seneng gitu. Terus yang maksudnya saya bertanggung jawab gitu menjadi artis gitu, menjadi orang terkenal, apalagi sih yang maksudnya yang harus Rani jaga gitu? Yang harus dijaga ya udah pasti nomor satu deh, attitude udah pasti sih gitu. Dimanapun gitu, nggak cuma entertain gitu kan. Kayak gimana ya, kita apalagi jebolan ajang pencarian bakat, selesainya kan pasti akan membawa nama titel itu kan. Gimana cara menjaga titel itunya sih Kak, kalau Rani pribadi? Pulang ke Polewali Mandar heboh nggak? Heboh. Pasti heboh ya? Heboh, awal-awal masih heboh, sekarang udah begitu. Sekarang udah biasa? Iya, karena udah biasa. Dulu pas setelah ikut ajang heboh banget. Itu pawai tuh sepanjang jalan tuh rame banget. Iya. Waduh, di arah-arah tuh, di arah satu kampung. Iya benar. Bisa bupati juga jangan-jangan. Dulu ketemu bupati ngedatengin gitu, berkunjung ke tempat bupatinya. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Sekarang udah nggak seheboh dulu ya? Udah nggak, mungkin karena kan dulu awal-awal masih baru, apalagi kan udah perjalanan 5 tahun kan, orang udah kayak oh kalau ketemu tuh udah bukan yang gitu, udah lebih kayak ngobrol sekarang gimana gitu. Misalnya kalau ketemu udah seserah lu deh mau ngapain. Tapi nih kan mengulang kenangan indah itu gimana Rani sekarang nih misalnya? Gue pengen lagi begitu loh gitu. Iya. Kepikiran gitu gak sih atau sekarang udah nikmatin aja yang ada sekarang? Kalau kangennya pasti kangen banget, maksudnya dengan hype yang kayak gitu dulu banget kan beda sama yang sekarang gitu. Cuman ya itu gimana caranya sekarang menjaga aja apa yang sudah ada, karena kan yang lebih konsisten sekarang, karena konsisten itu yang agak susah ya Mas. Jadi itu yang sekarang yang lagi diperjuangkan itu yang susah ya. Iya, jadi sekarang itu yang lagi Rani fokusin sekarang. Jangan lupa subscribe ya.